Mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita bersyukur karena hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya bawa untuk kita saat ini terambil dari Yesaya 43 ayat 4a. Saya akan membacanya untuk kita semua. Yesaya 43 ayat 4a yang berbunyi, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema "Di mata Tuhan aku berharga". Dalam dunia yang mempunyai standar penilaian tentang berharga begitu bervariasi, ada yang menganggap seseorang menjadi berharga ketika mempunyai harta materi yang banyak. Ada juga yang menganggap seseorang berharga ketika mempunyai popularitas, atau bahkan seseorang bisa dianggap berharga ketika mempunyai kedudukan atau jabatan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, itu berarti bahwa perspektif dunia tentang berharga begitu jauh berbeda dengan apa yang dikatakan dalam firman Allah. Dalam Yesaya 43 ayat 4a menyatakan dengan terang-terangan bahwa manusia begitu berharga di hadapannya. Kita menjadi berharga karena kita ini milik kepunyaannya dan diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya. Kita bisa membacanya dalam Kejadian 1 ayat 27 yang berbunyi, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka." Saudara-saudari, kita dijadikan berharga bukan karena ada hal yang menarik dari diri kita, atau ada hal yang membuat Allah ingin menjadikan kita berharga, tetapi karena Allah begitu mengasihi kita, seperti seorang seniman yang membuat karya seni unik dari berbagai bahan yang berbeda. Allah menciptakan kita dengan keunikan masing-masing. Meskipun ada perbedaan, setiap kita memiliki nilai yang tak ternilai di hadapannya. Ada beberapa poin yang perlu kita ketahui, yaitu pada poin yang pertama, yaitu kita dikasihi tanpa pandang kelemahan kita, seperti yang terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Banyak orang merasa rendah diri karena keterbatasan fisik atau mental yang mereka miliki. Tetapi Allah tahu persis dengan setiap kita bahwa kita diciptakan dengan unik, termasuk keterbatasan fisik ataupun disabilitas. Karena dalam karya ciptaannya terdapat karunia-Nya masing-masing untuk tujuan dan rencana ilahi. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu kelemahan dan keterbatasan dapat dipakai oleh Allah untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saudara-saudari, Allah bisa pakai siapa saja untuk kemuliaan namanya, termasuk penyandang disabilitas sekalipun. Bahkan di dalam pelayanan pun kita mendapatkan hak yang sama dengan orang lain. Semua kita berpotensi untuk dipakai Allah dalam pelayanan dan juga dapat dipakai dan juga menjadi representasi Allah. Poin yang ketiga, dilihat sebagai berbagai dalam kerajaan Allah. Kita bisa membacanya dalam Lukas 14 ayat 3-14. Dalam pelayanannya, Yesus menunjukkan perhatian besar kepada mereka berbeda atau yang terpinggirkan oleh orang di sekitar. Yesus menyembuhkan orang yang sakit, orang yang buta, orang yang lumpuh. Ini menunjukkan bahwa di mata Tuhan, setiap orang, termasuk mereka yang disabilitas, sangat berharga dan penting. Seperti orang yang memberikan makan kepada orang kelaparan tanpa memandang status mereka. Saudara-saudari, Tuhan memanggil kita untuk melihat sesama dengan cara yang sama, dengan tanpa syarat. Berikut kelemahan menjadi kesaksian kekuatan Tuhan. Kita bisa membacanya dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Kelemahan kita bukan alasan untuk kita merasa tidak berguna. Sebaliknya, dalam kelemahan kita, kasih karunia Tuhan menjadi sempurna dan kuasa-Nya dinyatakan.
Saudara-saudari, seperti seorang penyanyi tunanetra yang menginspirasi banyak orang dengan suaranya yang indah. Meskipun ia tidak dapat melihat, ia menunjukkan bahwa kelemahan fisik bukanlah penghalang Tuhan untuk menunjukkan kekuatannya. Dan yang kelima yaitu diberi martabat dan hak yang sama. Kita bisa membacanya dalam Yakobus 2 ayat 1-9. Kita melihat di sini bahwa Tuhan memandang kita sama-sama tanpa membedakan antara yang kuat dan yang lemah, yang mampu dan yang memiliki keterbatasan. Kita semua dipanggil untuk menghormati dan saling mendukung satu sama lain tanpa memandang keadaan fisik atau mental. Saudara-saudari, karena setiap orang memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan dan berhak diperlakukan dengan kasih dan hormat, kita masuk pada poin yang ke-6, yaitu diberdayakan untuk menjadi berkat. Kita bisa membacanya dalam Matius 25 ayat 14-30. Masing-masing dari kita, Tuhan memberikan talenta, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Tuhan memberikan kemampuan unik untuk kita menjadi berkat bagi dunia. Meskipun kita memiliki keterbatasan, kita dipanggil memakai apa yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi orang lain. Kita masuk pada poin yang ke-7, yaitu kesaksian tentang nilai hidup. Kehadiran orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental mengingatkan kita bahwa nilai manusia tidak diukur dari apa yang dia miliki, tetapi dari siapa kita sebagai ciptaan Tuhan. Saudara-saudari, setiap kehidupan memiliki nilai yang tak terhingga, terlepas dari keadaan fisik atau mental, seperti yang kita lihat dalam sebuah nilai uang. Mau seburuk apapun, sekotor apapun uang itu, nilainya akan tetap sama. Sama halnya dengan hidup kita. Kita tetap berharga di mata Tuhan, sekotor atau serusak apapun kita. Nilai kita tidak akan pernah berubah. Kita akan terus dilayakkan di atas keterbatasan yang ada pada diri kita. Dalam perjalanan iman, kita seringkali ada hal-hal yang membuat kita merasa tidak berharga di hadapan Allah, atau mungkin ada cemooh dari orang lain. Hal itu tidak membuat kita merasa kecil hati atau tidak berharga. Allah memandang kita sebagai ciptaan yang mulia dan berharga. Saudara-saudari, hidup ini mungkin penuh tantangan, tetapi jangan lupa siapa kita di mata Tuhan. Kita berharga, dikasihi, dan dimulia. Saudara-saudari, Yesaya 43 ayat 4a menunjukkan bahwa Tuhan memandang kita berharga, mengasihi kita tanpa syarat, dan memiliki rencana yang indah untuk hidup kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan untuk kita semua. Semoga firman ini menjadi pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.